Mengejutkan, terungkap. Inilah 4 berita terbaru tentang Brigadir J. Berita pertama, tim SUS temukan CCTV perjalanan Brigadir J dan Baradae dari Magelang ke Jakarta. Berita kedua, siapa pria keturunan yang disebut-sebut terlibat dalam kasus kematian tak wajar Brigadir J? Kuasa hukum sebut ada hubungannya dengan CCTV. Berita ketiga, jejak digital pembunuhan Brigadir J ditemukan. Kuasa hukum, ia menangis dan ketakutan. Berita keempat, Komarudin beberkan soal jejak digital ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Berita pertama, Komarudin beber soal jejak digital ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, mengakui pihaknya menemukan jejak elektronik dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pada rekaman elektronik tersebut, kata dia, terlihat almarhum mengalami ketakutan pada Juni 2022 hingga menangis. Hal itu diungkap Komarudin Simanjuntak seusai mendatangi Mapolda Jambi untuk mendampingi pihak keluarga memenuhi panggilan penyidik Sabtu 23 Juli. Satu hal yang perlu diinformasikan adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana. Artinya, ada rekaman elektronik, kata Komarudin pada media di Jambi. Itu rekaman elektronik, teknisnya akan kami ungkap nanti, tambahnya. Dia menyebutkan, dugaan ancaman pembunuhan itu terus berlanjut. Kemudian, ancaman itu masih berlangsung hingga 1 hari menjelang kejadian. Namun, salah satu yang saya pastikan, itu pengancamannya di Magelang, Jawa Tengah. Untuk TKP, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di Magelang, atau antara Magelang sampai Jakarta, atau di rumahnya Verdi Sambo, kata Komarudin. Terkait penemuan 2 handphone milik Brigadir J di rumah dinas, Komarudin mengaku pihaknya belum melakukan pengecekan terkait kebenaran kepemilikan HP tersebut. Saya belum periksa apakah itu handphonenya atau yang lain, karena harus kami periksa terlebih dahulu, pungkas Komarudin Simanjuntak. Seusai mendampingi pihak keluarga ke Mapolda Jambi, Komarudin bersama timnya menuju rumah duka dan ke makam Brigadir J di daerah Sungai Bahar Unit 1 Kabupaten Muaro Jambi untuk melihat kelayakan lokasi autopsi ulang di sana. Berita kedua, siapa pria keturunan yang disebut-sebut terlibat pada kasus kematian tak wajar Brigadir J? Kuasa hukum sebut ada hubungannya dengan CCTV. Perlawanan pihak keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J melalui kuasa hukumnya terus berlanjut. Sabtu 23 Juli, perjuangan keluarga Brigadir J pun tak main-main. Sampai saat ini, sejumlah temuan-temuan yang dianggap janggal pada kematian Brigadir J pelan-pelan mulai diungkap ke publik. Terbaru, pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, membeberkan pernyataan baru soal kasus tersebut. Pengacara keluarga Brigadir J yang mengungkapkan bahwa ada tersangka baru atas kasus yang menyebabkan kematian almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal itu disampaikan pengacara saat didampingi keluarga Brigadir J ketika memberikan keterangan kepada tim penyidik tindak pidana Bareskrim Polri di Mapolda Jambi. Ya, pasti dong, karena ada orang yang ditugaskan untuk melucuti dekoder CCTV di perumahan perwira polisi itu. Tapi bukan polisi, ujar Komarudin. Saat disapa di Mapolda Jambi ketika didampingi keluarga Brigadir J, Jumat 22 Juli malam hari. Dijelaskannya, orang yang terlibat melucuti dekoder CCTV itu pasti disuruh oleh orang besar. Sebab dekoder CCTV itu diambil dari lingkungan perumahan polisi. Ya, pasti ada yang menyuruh untuk melucuti dekoder itu, katanya. Sampai saat ini, hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi Komarudin dan menjadi sebuah teka-teki di balik kasus tersebut. Nah, pertanyaannya, siapa yang melucuti dekoder CCTV itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, melainkan orang itu petinggi dan besar, ujarnya. Namun, dari keterangannya itu, ia tidak menyebutkan siapa pelaku yang melucuti dekoder CCTV itu. Ia hanya sekedar mengatakan adanya dugaan keterlibatan warga keturunan yang disuruh untuk melucuti dekoder CCTV itu.
Namun, untuk saat ini, ia tidak bisa menyebutkan siapa warga keturunan yang terlibat dalam kasus tersebut. Saya tidak bermaksud saran. Namun, ada dugaan warga keturunan, katanya. Selain itu, ia katakan, jika proses pemeriksaan yang dilakukan belum usai, dan dirinya masih menunggu dari pihak penyidik. Nanti, pemeriksaan belum selesai. Saat ini penyidik masih istirahat, makan, dan sholat. Nanti setelah selesai, kita kasih tahu. Tunggu ya, katanya. Berita ketiga, teka-teki drama kematian tak wajar sang ajudan segera terungkap. Makam Brigadir J bakal dibongkar. Sosok misterius ini siap beraksi? Drama kasus kematian sang ajudan, yakni seorang anggota polisi bernama Noviansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, terus berlanjut. Kini, sebanyak 11 orang terdekat mendiang Brigadir J dengan didampingi kuasa hukumnya Komarudin Simanjuntak melakukan pemeriksaan di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli. Pemeriksaan tersebut pun berjalan cukup lama, sekitar hampir 10 jam. Melalui kuasa hukum keluarga Brigadir J, diketahui pemeriksaan para saksi utama dilakukan pihak kepolisian sejak pagi hingga malam. Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap 11 orang saksi utama yang melihat jenazah, termasuk ibu dan bapaknya, kata Komarudin, Jumat 22 Juli. Komarudin juga menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ada kemungkinan untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J yang rencananya dilakukan pada awal pekan depan di lokasi pemakaman atau di rumah sakit terdekat. Kita lengkapi berkas administrasi terlebih dahulu. Ada kemungkinan pekan depan, Senin atau Selasa di lokasi. Untuk di lokasi di pemakaman, namun dicek dulu kelayakannya, ujarnya. Ia menambahkan, pemeriksaan 11 saksi dilakukan karena adanya temuan bukti baru oleh pihak kepolisian. Hingga saat ini, status kasus penembakan Brigadir J naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Karena sudah ada cukup bukti, sehingga sudah bisa naik status dari penyelidikan ke penyidikan, kata Komarudin. Komarudin juga menyampaikan bahwa adanya 1 orang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh pihak penyidik. Namun, dirinya belum membuka identitas mengenai siapa yang ditetapkan tersangka tersebut. Ya, ada 1 yang saat ini ditetapkan tersangka. Namun saya belum bisa memberitahu siapa yang ditetapkan tersangka karena masih proses penyidikan, tambahnya. Berita keempat, pihak Brigadir J soal prarekonstruksi. Bagi kami, bukan tembak-tembakan. CNN Indonesia, pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan menanggapi prarekonstruksi yang digelar Polda Metro Jaya di rumah Irjen Verdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Sabtu 23 Juli. Johnson menyambangi rumah Sambo saat pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi. Dia meyakini penyebab kematian Brigadir J bukan karena peristiwa tembak-menembak di rumah Sambo. Ini penting ya, kalau begitu caranya, ini masih angle-nya adalah tembak-menembak. Sementara kami bukan tembak-menembak, angle-nya, kata Johnson saat ditemui di sekitaran rumah Sambo. Pihak keluarga menilai banyak kejanggalan dalam kasus aksi saling tembak yang menewaskan Brigadir J. Mereka menduga ada indikasi pembunuhan berencana serta penganiayaan yang menyebabkan kematian Brigadir J. Karena itu, Johnson menganggap insiden tembak-menembak bermasalah. Bukan, angle-nya masih soal tembak-menembak. Laporan pihaknya Verdi Sambo, angle-nya masih soal tembak-menembak. Padahal itu sudah bermasalah, kata Johnson. Pada kesempatan yang sama, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menyatakan semua adegan prarekonstruksi di rumah Irjen Verdi Sambo terkait dengan peristiwa tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J. Prarekonstruksi ini digelar untuk menyelidiki kasus meninggalnya Brigadir J di rumah Sambo pada Jumat 8 Juli. Sejak awal, polisi menyebut Brigadir J tewas dalam aksi saling tembak dengan Baradae yang juga ajudan Sambo. Ya, semua adegan yang terkait peristiwa tembak-menembak, tutur Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian. Pada rekonstruksi hari ini, sejumlah anggota berbagai departemen dikerahkan, mulai dari Inafis, Puslap 4, Dokpol, hingga penyidik gabungan. Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti dan memberikan peringatan 2 kali
agar perkara ini diusut tuntas. Menko Polhukam Mahfud MD juga menilai banyak kejanggalan dalam proses penanganan kasus tersebut. Untuk mengusut kasus ini, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan secara independen terhadap kasus itu.